Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur. Ya, jumpa lagi hari ini di kediamannya Mbah Darso ini. Masih bersama dengan saya, Mas Priyokusumo, di channel Perkutut Peksi Klangenan. Sedulur-sedulur, alhamdulillah ini sore hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol langsung ini dengan Mbah Darso, seperti yang kemarin di obrolan kita bersama beliau dengan sedulur-sedulur babat. Beliau punya perkutut yang bisa dikatakan istimewa, bisa dikatakan lain daripada yang lain, dan juga bisa dikatakan unik. Hari ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan waktu yang pas di mana Mbah Darso ini punya waktu dan istilahnya punya kesempatan untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, ini adalah obrolan tenguk-tenguk cerita atau teng-teng cerit. Nah, tapi obrolannya berisi, obrolannya ada tujuannya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi sedulur-sedulur, langsung saja kita ke beliau Mbah Darso. Sugeng sore Mbah. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat ya Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Syukur alhamdulillah sehat. Mbak, ini kan beberapa saat yang lalu, bahkan sampai hari ini, banyak yang bertanya-tanya kepada saya lewat japri langsung maupun lewat inbox di sosial media saya yang lain. Dan juga ada permintaan nih dari sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan untuk membuat vlog terkait burung panjenengan. Kalau nggak salah namanya pon ya Mbak, ya, namanya pon. Nah, ini langsung saja Mbah, mungkin bisa diceritakan dulu dapat si pon itu dari berapa tahun yang lalu, terus sudah dipelihara sama jenengan berapa tahun, terus apakah memang memelihara dari kecil, lalu apakah ada perawatan khusus, makanan khusus, perlakuan khusus, atau yang lain-lain Mbak. Nah, untuk mengobati rasa penasaran sedulur-sedulur yang ada ini, dalam kesempatan yang baik ini saya mohon supaya Mbah Darso bisa bercerita kepada pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan ini terkait masalah sipon ini. Monggo Mbah diceritakan kemauan Mbah. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum salam seduluran. Ini terkait sipon dapatnya itu pada tahun 2019 bulan Februari, akhir Februari. Nah, itu dapatnya saya udah ahli rawat, udah dewasa, udah segini. Diaranya berarti udah tahun 2019, berarti mau 4 tahun ya, 3 tahun lebih. Udah 3 tahun lebih ya Mbak? 3 tahun lebih. Jadi sipon ini sebetulnya bukan rawatan panjenengan dari kecil, bukan ya Mbak? Tapi malah justru dapat sudah posisi dewasa, mungkin sudah umurnya kurang lebih mungkin setahun gitu Mbak, atau malah mungkin lebih, atau dari cerita yang
pemilik pertama sih katanya udah 9 tahun. Oh, malah sudah 9 tahun ya. Berarti memang sebetulnya perkutut yang sudah umur ya sebetulnya ya. Terus nun sewu Mbah, waktu panjenengan dulu dapat pertama kali dari pemilik sebelumnya, apakah memang perkutut ini juga perkutut yang sudah jadi, maksudnya perkutut yang sudah manggung, sudah mapan, terus istilahnya ya intinya sudah mendoro lah sama tuannya sebelumnya, terus dialih rawat sama panjenengan, atau tadinya memang perkutut yang biasa-biasa saja lalu begitu dialih rawat sama panjenengan dia jadi sesuatu yang istimewa? Dari sananya sih bilangnya udah rezeki, karena dari ceritanya itu pun yang pemilik pertama itu ini ngunduh dari alam. Emang peliharaannya itu dari loloh, dari pemilik pertama itu dari loloh dari kecil lah ya. Emang ngunduh dari alam. Udah juga posisi burung itu udah mapan lah, udah mapan. Ya, udah manggon lah. Iya. Tapi posisi saya mau mahari burung ini, waktu saya datang ke rumahnya, burung ini sama sekali tidak bunyi, sama sekali tidak bunyi lah. Juga posisi burung itu agak sedikit kurang sehat. Oh, kurang fit ya. Kurang fit ya. Cuma diem aja. Cuma kan dari jodoh lah ya. Semua kembali lagi sama jodoh. Ya. Kalau emang ini udah jodohnya saya datang, saya langsung suka, ya saya rawat. 1 minggu itu posisi burung itu nggak sehat dalam arti dia kurang fit, diem aja sampai kotoran pun dia udah mecer. Oh iya. Terus saya rawat, saya pelihara, pas 1 minggunya itu udah fit, agak fit, dia udah sehat. Di rumah udah mulai gacor, di bawah mana-mana udah mulai gacor. Terus tak laberin pertama kali dia langsung dapat prestasi ya. Oh gitu. Berarti malah kalau diambil flashback ke belakang, sebetulnya burung ini walaupun usianya sudah cukup, tapi waktu panjenengan alih rawat atau ambil dari pemilik sebelumnya malah kondisinya juga sedang tidak begitu fit ya. Terus pada saat ya istilah anak sekarang atau orang sekarang, pada saat jenengan dulu mau alih rawat, pada saat jenengan pantau, itu malah sebetulnya burung ini tidak menunjukkan bahwa burung ini istimewa gitu ya. Kelihatan biasa-biasa saja gitu ya. Terus nun sewu Mbak, yang dulu itu bikin jenengan merasa suka dan ingin alih rawat sipon ini itu apa? Kan justru burung ini malah nun sewu kalau dikatakan ketika dipantau itu kan malah banyak minusnya, atau dalam kondisi yang minus lah, katakanlah seperti itu. Dikatakan mungkin manggungnya tidak, malah dalam kondisi yang istilahnya kurang sehat atau tidak fit, katakanlah seperti itulah. Itu istilahnya yang mendasari panjenengan terus suka itu apa? Ya ini kan nun sewu kalau kita cerita perkutut kan, saya beli perkutut tidak dari bunyinya, tidak dari apa, tapi karena terletak hati. Saya beli perkutut, yang penting dia manggungnya, bunyinya. Saya beli perkutut, yang penting ya katurangganya. Lah nun sewu, yang mendasari dulu panjenengan itu terus kepengin merawat sipon ini apa? Atau mungkin nun sewu cerita dari yang punya sebelumnya, oh sipon ini sebetulnya begini-begini kan nun sewu. Mungkin sebelumnya juga sipon ini bukan perkutut yang biasa dilombakan kan boten kan sebetulnya kan. Nah itu apa yang mendasari panjenengan kok jadi suka? Kalau mendasari sih dari awal emang dari hati dulu sih. Jadi pertama kali saya lihat sipon itu, hati saya itu udah tertarik. Bahkan waktu mau maharin ini pun itu udah banyak yang mau maharin. Waktu malam itu udah tak kontak, udah mau banyak mau maharin. Posisi saya mau ngambil pun pagi-pagi jam 7 pagi, posisi gerimis. Lah itu juga saya mau berangkat kerja itu pagi-pagi sekali saya ditelepon sama pemilik pertama, Mas gimana ini mau jadi di maharin apa enggak? Soalnya kalau enggak ada yang mau ngambil. Nah gitu. Dari situ saya udah berpikir
pikir-pikir dulu, posisi saya 1 jam lagi itu mau berangkat kerja. Akhirnya ya udah saya ambil, saya ke situ. Nah, saya langsung situ, posisi hujan, gerimis. Nyampe situ pun burung emang gak fit, cuma kan dari hati mungkin memang udah berkata jodoh. Saya melihat burungnya pun itu langsung suka, makanya saya tetap meskipun gak lagi fit, tetap bersikokoh, tetap saya mahari. Jadi kunci utamanya itu memang dari hati sih. Kalau kita ingin menghadiri perkutut dari hati, aku udah berkata iya, berarti iya. Dari pandangan pertama iya, berarti iya. Berarti memang sebetulnya tidak ada latar belakang yang khusus ya, kecuali memang rasa hati. Atau kalau orang Jawa bilang ngomong terentek hati untuk melihara si pon ini ya, gitu ya. Kan biasanya kan ya nun sewu tidak ngomong bahwa istilahnya semua penjual atau pembeli perkutut juga menjual perkututnya atas dasar seperti itu. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa ternyata memang ada yang seperti itu, dan kalau diambil mungkin garisnya ke belakang ya toh pada akhirnya malah si pon ini jadi sesuatu yang bisa nyenengke gitu ya, bisa bikin bahagia yang punya, bisa bikin seneng yang punya gitu ya. Nah terus menurut saya Mas, ini setelah dirawat sama panjenengan, si pon ini sampai berapa lama dia terus istilahnya performanya keluar, dalam artian manggung, setelah manggung terus maksudnya dibawa sama panjenengan untuk lomba, terus akhirnya jadi juara, lalu umpamanya ada sesuatu yang khusus yang dilakukan untuk si pon, maksudnya dalam kaitannya dengan perawatan, katakanlah seperti itu pakan atau jamu, atau sebetulnya malah menurut saya tidak ada yang terlalu spesial. Monggo Mbak mungkin diceritakan. Kalau dari perawatan untuk jadi gacor sama saya itu 1 minggu. 1 minggu burung udah langsung fit, terus langsung gacor, terus tak bawain lomba langsung alhamdulillah langsung mau prestasi 1 minggu. Untuk perawatannya ya yang penting sih rajin jemur. Kalau pagi rajin jemur, kalau bisa kita bangun pagi kita embunin, karena yang namanya embun pagi itu kan sehat untuk burung. Iya. Terus tak kasih kencur waktu masih sakit, tak kasih kencur, tak kasih jahe. Jadi kondisinya fit. Jadi memang pada saat sakit itu tidak dikasih jamu apa-apa kecuali dikasih jahe sama kencur, lalu dikasih makan seperti biasanya saja ya. Dulu saya belum pernah main jamu sih. Oh gitu ya. Masih pakai kencur, pakai jahe. Memang istilahnya kalau diambil istilahnya secara keseluruhan memang tidak ada sebetulnya ya, maksudnya sesuatu yang khusus untuk merawat si pon ya. Gak ada. Gitu ya, memang tidak ada ya. Terus si pon mulai berprestasi itu setelah dipegang panjenengan berapa bulan atau berapa tahun atau istilahnya berapa hari gitu kan. Lalu prestasi apa saja yang udah istilahnya didapat sama si pon ini? Untuk prestasi pertama sih sama saya tak pegang 1 minggu lebih lah, yaitu 1 minggu udah kondisinya fit, terus berapa harinya adalah saya ikutin langsung prestasi. Oh langsung prestasi. Iya. Kalau prestasi kemana-mana sih baru prestasi latihan Banyumas saja, sekitaran Banyumas. Waktu yang pertama kali itu prestasi juara berapa Mbak? Juara 1. Oh langsung juara 1 ya. Itu latber di Banyumas ini? Di Banyumas, di Mersi. Oh di Mersi ya. Dulu masih SPB. Oh dulu malah waktu sebelum baper itu ya Pak. Malah ada SPB namanya ya. Oh gitu. SPB sama baper itu sama-sama. Sama sebetulnya. Sama baper itu slogan. Oh siap. Itu berarti sekitar tahun 2000 berapa Pak? 2019 ya. 2019 ya. Lokasinya di Mersi, langsung juara 1, dan waktu itu istilahnya
sedulur Banyumas sebelum muncul banyak ranting ini dengan nama SPB. Lalu setelah itu Mbak, mungkin dibawa kemana lagi, terus apakah juga masih tetap berprestasi gitu. Terus pada akhirnya nun sewu, bahasanya Sipon ini terus dipensiunkan jadi kelangenan, jadi istilahnya untuk mainan sama panjenengan, tidak dibawa untuk ke lomba. Itu sudah berapa lama setelah dia melanglang buana menjuarai banyak kejuaraan? Kalau pensiun sih, dibilang pensiun sih enggak ya. Iya. Cuma kan perform di lomba itu nggak mesti. Iya. Jadi kalau tetap saya kadang-kadang pingin bawa ya bawa, cuma ya nggak mesti prestasi. Kadang-kadang diem aja ya sering. Yang namanya dalam bidang perlombaan itu kan wajar, hubungannya sama hoki ya. Betul. Kalau belum rezekinya juara ya mau dibikin apa aja tetap aja nggak bakalan juara. Bahkan terakhir ini Latber di babat pun ini nggak bunyi sama sekali. Padahal di rumah mau saya berangkat dia bunyi terus. Sampai tak pegang, emang keluar itu lomba langsung bunyi, bawa sampai saya nggak bunyi. Jadi udah mungkin yang namanya bunyi di gantangan atau apa ya hoki lah bagi saya, nggak ngejar juara juga. Iya sih. Ya memang kan kita juga mungkin sebagai pecinta perkutut lama-lama juga memahami kan, tidak semua perkutut yang istilahnya performanya baik ketika di rumah atau tidak dilombakan itu belum tentu juga akan mengeluarkan performa terbaiknya ketika dilombakan kan ya. Situasi, kondisi, lingkungan dan lain sebagainya juga pasti berpengaruh ya. Terus memang tidak ada Mbak, maksudnya rawatan khusus ini, maksudnya makanan khusus untuk sipon katakanlah seperti itu biar istilahnya nyenengke seperti sekarang ini gitu loh. Kalau rawatan khusus ini khususnya ya, Iya. bukan dari segi pakan, bukan dari segi minum, tapi dari segi sentuhan. Oh. Jadi yang namanya terkadang saya kan lagi nggak fokus di perkutut atau sampai kerja, mungkin kan tak biarin aja. Jadi mungkin tak kasih makan minum jemur biasa aja. Ya performnya biasa aja, tapi di saat dia sering disentuh. Jadi ini emang kalau bilang perawatan khususnya dia sering diajak interaksi. Lebih seneng dipegang gini, dielus-elus kayak gitu sih. Nanti dia performnya pasti naik. Iya. Berarti memang kalau dari rawatan jamu dan pakan serta yang lain-lain tidak ada sebetulnya ya Mbak malah ya. Tapi malah dari sebetulnya touching atau istilahnya hubungan antara panjenengan sama sipon ini gitu ya. Dengan sering istilahnya diambil dari sangkarnya gitu terus dilus-lus. Mungkin caranya wong disengi ngobrol lah katakanlah seperti itu. Biasa interaksi. Terus pada akhirnya istilahnya dia sangat mendorong kan dengan panjenengan gitu kan. Terus ini kan banyak yang nanya ya. Kan mungkin non sewu tidak semua burung juga ketika yang sudah mendorong itu dilepas katakanlah seperti itu, dia mau manggung atau mau gacor katakanlah seperti itu. Kalau untuk sipon ini sendiri gitu kan non sewu, apakah dia juga sama seperti itu atau istilahnya ya sama sebetulnya seperti perkutut-perkutut yang lain, di mana istilahnya nek pas lagi mau manggung ya dia ya manggung, tapi kalau kelihatannya dia tidak sedang dalam kondisi sik bobong ya tetap tidak mau manggung atau bagaimana Pak? Ya sama ya? Sama kayak perkutut-perkutut yang lain sih. Yang namanya manggung itu kan bombong-bombongan. Dalam arti kalau dia merasa nyaman, merasa bombong, dia manggung. Jadi gak setiap saat saya lepasin kayak gini dia bakalan manggung setiap saat dadak. Tapi kalau emang hatinya dia ingin manggung ya manggung. Cuma kalau ingin dilepas manggung ya emang harus kebiasaan. Jadi sering dilepas dulu, sering diajak interaksi, dilepas, dibiarin aja sampai dia merasa nyaman. Pasti dia akan manggung sendiri. Oh gitu ya. Jadi memang tidak setiap dia istilahnya dilepas
dia pasti manggung, atau setiap dia disangkar dia juga pasti manggung, tidak juga ya. Maksudnya sama lah ya, istilahnya seperti burung-burung yang lain gitu. Berarti kan ini istilahnya memang burung ini mendoro ya betul, tapi istilahnya terkait masalah dia mau manggung atau istilahnya tidak mau manggung itu ya kurang lebihnya sama dengan burung-burung yang lain yang istilahnya belum terlalu mendoro gitu ya. Nah ini kan ngomong-ngomong kan juga banyak yang penasaran, Mbak. Umpamanya kepengen ngimuman kayak itu sih kepriwe ya carane. Ya ini kan tadi sudah diceritakan sama jenengan. Nah, terus ada orang yang mungkin ya waktunya gitu kan tidak ada, terus mungkin dia tidak merasa pede gitulah. Aku pernah tapi nggak jadi, kata-kata seperti itu kan juga banyak. Ya mungkin bahasanya mungkin pas dapat memang betul meliharanya dari kecil, cuman watak asli daripada burung itu atau bawaannya itu juga memang sebetulnya burung yang tidak terlalu jinak ya. Mungkin sama kayak sipon, kalau saya lihat juga bukan burung yang istilahnya lulut-lulut banget atau jinak-jinak banget, tidak terlalu ya Pak. Maksudnya dia tetap aktif kayak gitu. Cuman kan dia tidak takut loh dengan orang, tidak takut walaupun orang itu baru dikenal atau dia baru melihat gitu. Terus umpamanya terus ada yang nanya, Mbah, sipon sih mau dibahar apa enggak? Apa mau dialih rawat apa enggak? Kan ya nun sewu. Ini kembali lagi ke cerita panjenengan dulu pada saat mau dapat sipon aja juga yang kepengen banyak kan gitu. Terus umpamanya akhirnya jatuh kan jenengan kan berarti rezeki. Lah mungkin pada saat dulu dapat apa nun sewu ada pesan dari pemilik sebelumnya, katakanlah, Mas saya kasih jenengan atau Mbak saya kasih jenengan nih kan jadi lihat atau malah dengan berjalannya waktu karena ini sudah caranya nyawiji dengan panjenengan justru malah nun sewu ini jadi maskot atau istilahnya nun sewu kalau orang Jawa bilang ini jadi punden jenengan, katakanlah seperti itu. Gimana Mbak? Kalau mahar sebenarnya sih yang namanya manusiawi lah ya. Manusiawi dalam arti namanya kebutuhan pas dilalah lagi butuh pasti ada aja godaan. Lah di situ itu antara itu godaan atau itu emang rezeki. Secara mahar saya pernah memberikan ini mahar, pernah saya, karena posisi gitu kan emang kebutuhan. Di saat itu ada yang ingin juga saya tembak mahar. Cuma kembali lagi sama jodoh. Mau seberapapun maharnya, kalau emang itu bukan jodohnya, dia kembali lagi, dia nggak akan mau dimahar. Dalam arti nggak mungkin sampai pindah alih